Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Agung Hidayat SPD MSc, salah satu dosen di program studi S2 Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Sesuai dengan bidang keahlian yang saya geluti, saya diberikan amanah untuk mengelola mata kuliah hidrometeorologi dan klimatologi lingkungan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini secara garis besar membahas prinsip-prinsip dasar hidrometeorologi dan klimatologi serta keterkaitannya dengan dinamika lingkungan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari komposisi dan struktur atmosfer, siklus hidrologi, serta unsur-unsur cuaca dan iklim, termasuk perubahan iklim dan faktor-faktor penyebab serta dampak dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan keterampilan untuk mengakses, mengelola dan menganalisis data cuaca baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pemodelan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mata kuliah ini dibebani 3 CPL. Pertama adalah CPL 5 atau capaian pembelajaran lulusan 5, yaitu menguasai prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara komprehensif demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian CPL 8 membuat analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan yang terpadu dengan bertumpu pada 5 pilar pengelolaan, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan penegakan hukum. Yang terakhir adalah CPL 9, yaitu mengembangkan keilmuan berdasarkan asas, prinsip, dan isu-isu strategis terkini di bidang lingkungan. Kemudian pada pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada 2 CPMK yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tren bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim serta menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis pendekatan ilmiah dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah pertama adalah mahasiswa memahami perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan terhadap perubahan iklim. Yang kedua adalah mahasiswa memahami faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian pembelajaran akan dilaksanakan secara luring dengan metode pembelajaran kombinasi ceramah dan diskusi pemecahan masalah. Untuk penilaian, kami menggunakan beberapa basis penilaian. Pertama adalah partisipatif berupa case method sebanyak kurang lebih 15%, kemudian tim based project 30%, kemudian tugas individu 15%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 20%. Kemudian untuk referensi, ya, kami menggunakan beberapa referensi, baik itu textbook maupun jurnal. Ya, jurnal yang dijadikan referensi adalah jurnal yang kami terbitkan. Ya, penulisnya adalah kami dan tim dosen di S2 Ilmu Lingkungan UNS. Untuk buku berupa buku Hidrometeorologi Advance in Weather Climate Science karangan Peter Spencer, dan juga buku Handbook of Hydrometeorologi karangan Frederick Green. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya silakan disaksikan video berikut. Selamat pagi. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan kemarin ya. Jadi ini pertemuan ke-9. Kemarin sudah membahas terkait dengan apa itu iklim, kemudian variabel iklim dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas terkait dengan perubahan iklim, penyebab, dampak, dan juga strategi adaptasinya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah
Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tren bencana hidrometeorologi, kemudian perubahan iklim, serta menganalisis faktor penyebab dan dampak terhadap lingkungan. Kemudian di CPMK ini memang sebagian sudah dibahas ya di minggu kemarin terkait dengan bencana hidrometeorologi. Nah, saya akan lebih fokus pada perubahan iklim yang juga menjadi tujuan dari CPMK 2. Kemudian juga ada CPMK 3 yaitu diharapkan mampu merumuskan merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis pendekatan ilmiah dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi ada dua tujuan itu yang akan kita capai hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama ya mendiskusikannya dan bisa mencapai tujuan ini. Nah, untuk sub CPMK-nya ini ya secara lebih spesifik yang hari ini adalah perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi atau memperparah juga dampak perubahan iklim dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi ada tiga itu yang akan kita diskusikan. Meskipun nanti di dalam penyampaian saya akan lebih banyak menyampaikan apa itu perubahan iklim, dampaknya dan lain sebagainya. Nah, untuk strateginya ini karena ini basis perkuliahannya adalah case method, nanti akan saya berikan studi kasus di pesisir Pantura khususnya di wilayah Brebes gitu ya. Bagaimana nanti Anda bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana terkait dengan perubahan iklim ya, diantaranya ada banjir rob, kemudian ada ya mangrove yang kemudian berkurang dan sebagainya, itu akan kemudian kita kaji bersama-sama nanti. Nah, terkait ini sedikit mengulang sistem iklim ya. Jadi kalau kita lihat di bumi ini itu ada banyak ya lapis-lapis ya. Jadi kalau dari bawah ini ada mantel, kemudian ada oseanik keras, kemudian ada kontinental keras dan sebagainya. Dan ini semua saling berkait ya satu dengan yang lain. Jadi ketika kita hidup ini kan posisinya di lapisan Mas? Atmosfer juga biosfer ya. Jadi lapisan kehidupan ini ya kalau ini kita lihat biosfer ini kan juga ada lapisan, ada ocean, ada tanah dan sebagainya. Ini bagian dari biosfer. Kita hidup di sini gitu ya. Jadi itulah yang kemudian ini kalau pernah sebelumnya belajar siklus hidrologi ini sangat berpengaruh. Jadi kemudian ketika kita beraktivitas di sini, nanti sisa-sisa atau residunya bisa saja ke laut, bisa saja ke udara dan sebagainya, termasuk nanti yang akan ada kaitannya dengan emisi dan sebagainya ya, dari yang kemudian bisa menyebabkan perubahan iklim di kemudian hari gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih perubahan iklim? Kalau dari definisinya kita bisa lihat ya, perubahan iklim itu sebagai perubahan pola cuaca ya, atau rata-rata cuaca atau perubahan terkait dengan yang ada di lautan. Nah, cuaca kan macam-macam ya, ada suhu, ada apalagi cuaca apa Mbak Lita? Kelembapan, terus kemudian apalagi Mas Afsal? Curah hujan gitu ya. Jadi sangat banyak. Jadi perubahan iklim itu ya perubahan itu semua. Jadi yang diukur adalah yang diukur atau kemudian dicatat datanya adalah data-data cuaca sebetulnya. Nah, itu dalam jangka panjang. Biasanya berapa? Oh, di sini hitungannya dekade ya. Dekade itu berapa? Satu dekade itu berapa? 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi beberapa dekade berarti 10 atau lebih dari 10 pastinya. 2 dekade misalnya berarti 20 sampai 30 tahun. Itu yang bisa kita lakukan ya. Di rata-ratanya itu baik di lokal kemudian regional ya, baik ada di daratan, di lautan ya, itu semua dalam jangka waktu yang lama itu kemudian kita kumpulkan datanya, kemudian kita tahu ya polanya, perubahannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab perubahan iklim ya? Kalau dari beberapa literatur yang kemudian menyebutkan di situ ya, kita baca ya, sebutkan di situ ada paling tidak ada 2 ya. Pertama adalah penyebab alami gitu ya. Penyebab alami, kemudian ada penyebab antropogenik. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, penyebab alami itu kira-kira apa? Ada yang bisa ini? Bencana alam misalnya. Bukan spesifik bencana alam ya, tapi ya fenomena alam misalnya gunung meletus ya dan sebagainya itu. Terus kemudian yang antropogenik ini yang kemudian dikhawatirkan ya. Baik ini kita ini bagian dari antro ini ya. Antro itu kan
ya kehidupan kita ya manusia gitu ya. Ini kemudian sebagai faktor penyebab ya yang apa istilahnya emisi yang dipercepat gitu ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat memang variabel-variabel tadi penyebab alami variabilitas itu ada macam-macam ya. Ada yang internal, ada eksternal. Yang alami saja dibedakan jadi dua. Yang internal itu adalah diantaranya ini ya, yang terjadi di bumi itu sendiri, ya, yang dipengaruhi oleh bumi itu sendiri. Misalnya pertukaran atmosfer laut. Jadi laut itu kan terus berdinamika ya, bergerak gitu ya. Di situ ada perubahan suhu ya, kemudian menyebabkan adanya pergeseran atau pergerakan udara dan sebagainya. Termasuk akhirnya laut sendiri juga karena perbedaan suhu juga dia bisa airnya itu mengalir ke berbagai tempat gitu ya, dan saling terhubung. Jadi yang ada di wilayah kita termasuk wilayah tropis ya, yang cenderung kalau di Indonesia ya, kalau kita lihat di peta itu, kalau dilihat di sini ya gambaran ini, kalau kita dilihat di gambaran ini, nah ini ya, ini kan kita ada di ekuator ya. Jadi kita itu ini pergerakannya seperti ini ya. Sirkulasi laut itu gambarnya semacam ini. Jadi air itu terus bergerak. Ya, ini membuat bumi bagus ya, membuat bumi menjadi lebih apa ya? Ya layak untuk ditempati. Kalau nggak ada pergerakannya ya tentu banyak hewan yang mati, terutama di kutub. Jadi di kutub itu juga ada pertukaran air ya, ada istilahnya sirkulasi ke sana juga dari wilayah tropis ini ya, ada pergerakan juga. Ya, semacam itu. Kemudian ada juga kehidupan juga penyebab alami. Contohnya apa misalnya? Kayak apa ya? Dari hewan-hewan, terus kemudian yang memakan tumbuhan, kemudian mengeluarkan residu atau fases dan sebagainya, itu kan kemudian bisa membusuk, menyebabkan emisi juga di situ. Atau sisa-sisa ini, sisa-sisa tanaman juga sama, itu juga bisa membusuk dan mengeluarkan emisi. Itu yang kira-kira faktor penyebab alami variabilitas internal. Terus yang eksternal apa? Di eksternal juga banyak ternyata. Jadi yang di luar istilahnya tidak dari bumi itu sendiri juga banyak. Ada gas-gas rumah kaca yang dihasilkan misalnya kayak tadi yang aktivitas vulkanik, terus kemudian berbagai macam gas ya yang ditimbulkan misalnya dari pertambangan dan sebagainya yang ada yang misalnya akibat gempa, akibat pergerakan tektonik ya seperti yang di sini ada lempeng tektonik. Kalau bergerak kemudian bisa saja dia mengeluarkan emisi gitu ya. Kemudian ada radiasi matahari juga demikian, vulkanisme, kemudian variasi orbitnya. Terus kemudian penyebab antropogenik. Nah, ini yang banyak kita lakukan ya di antaranya gas-gas rumah kaca. Apa contohnya? Manusia itu misalnya yang faktor antropogenik kan ada gas rumah kaca juga itu. Contohnya apa? Dari apa? Aktivitas apa? Sampah itu ya, sisa-sisa. Kemudian dari ini ya, penggunaan AC dan sebagainya semacam ini juga menghasilkan gas CFC ya, klorofluorokarbon gitu ya, sehingga ini membahayakan. Terus yang tidak kalah banyak apa? CO2 dari pembakaran Anda ketika mau naik kendaraan ya, termasuk saya juga ya. Jadi itu luar biasa ya yang dihasilkan dari situ, sehingga ini sejak era industri terutama ya, sejak era industri ini menjadi apa istilahnya pemicu naiknya suhu yang luar biasa di muka bumi ini, sehingga perlu langkah-langkah untuk menurunkannya ya. Caranya bagaimana nanti kita akan bahas. Kemudian penggundulan hutan. Nah, kenapa penggundulan hutan ini juga dianggap menjadi salah satu penyebab antropogenik? Karena apa? Mbak? Pelepasan karbon ketika penggundulan hutan itu ya. Bisa juga pelepasan karbon, bisa juga karena memang deforestasi itu kan akhirnya yang menyerap jadi hilang kan. Jadi karbon itu kan bisa memang ketika dibakar misalnya itu juga kan penggundulan hutan macam-macam ya. Ada yang modelnya dibakar, ada yang ditebang dan sebagainya. Dan itu pasti mengeluarkan emisi juga. Tapi ketika dia nggak ada hutan itu ya, setelah itu ya otomatis juga penyerap karbon dioksidanya itu kan juga terbatas ya. Itu juga menyebabkan emisinya jadi nggak bisa turun kan karena tidak ada penyerapnya. Kemudian pertambangan batu bara ini juga aktivitas yang
mengeluarkan emisi ya, yang mengeluarkan emisi. Kemudian polusi udara dari pabrik, dari industri dan sebagainya itu juga demikian. Kemudian yang terakhir adalah proses industri. Jadi industri, sejak era industri memang produksi, karena industri itu kan pasti dalam skala besar ya, tidak kemudian yang memikirkannya karena investasi ya, menginginkan sesuatu yang hasil ataupun keuntungan ya, otomatis dia sebanyak-banyaknya kan, semakin banyak dia bisa memproduksi dan banyak yang kemudian membutuhkan, itu akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan dampak perubahan iklim ya. Dampak perubahan iklim itu ada macam-macam ya. Pertama adalah perubahan dalam gletser dan lapisan es. Jadi ini yang kemudian dikhawatirkan oleh banyak peneliti dan data-datanya pun juga dikumpulkan di sana. Faktanya memang demikian, bahwa perubahan iklim itu karena panas tadi ya, panas meskipun kecil ya, kenaikannya 1-2 derajat itu ya, tetapi ternyata itu bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan gletser yang ada di kutub utara maupun kutub selatan gitu ya. Jadi dampaknya apa nanti ya, bisa bermacam-macam ya. Tentu sea level rise atau muka air lautnya jadi naik gitu ya. Nah, dampaknya kepada pesisir apa ya, banjir ya, istilahnya rob ya kalau di pesisir itu. Nah, kalau dilihat di datanya ya, itu Antartika ini kehilangan sekitar 3 triliun ton ya es sejak tahun 92 ya. Sementara di Greenland ini kehilangan kurang lebih sekitar 280 miliar ton ya es per tahun. Jadi ya besar, hitungannya memang miliaran ton gitu ya, artinya sangat banyak itu ya. Dan dampaknya apa ya, ekosistem akan terganggu yang di sana. Kemudian yang berikutnya berkurangnya es lautnya. Kita lihat memang di wilayah kutub itu kan juga banyak ya, istilahnya wilayah-wilayah yang tertutup es laut yang kemudian membeku ya, menjadi es gitu ya di atasnya. Tapi sebenarnya di bawahnya ya masih tetap laut. Nah, di situ ada banyak biota, banyak hewan ya yang menggantungkan hidup di situ, mencari makan di situ. Sehingga kalau nggak ada itu ya otomatis dia susah mencari makan kan. Kan dia modelnya kayak mancing gitu ya kalau kita lihat di film-film itu ya. Jadi kayak buat ada beruang kemudian nangkap ikan di bawahnya yang dilubangi gitu ya. Semacam itu. Sehingga kalau nggak ada ladang itu gitu ya, nggak ada istilahnya lapisan es di atas laut itu, mereka ya nggak bisa. Kalau mereka berenang itu kan ya kesusahan dia langsung. Dia kan modelnya seperti itu. Berikutnya adalah perubahan permukaan laut ini. Ini pasti ya. Tadi ya, dari es yang mencair tadi, kemudian dampak ikutannya ya, multiplier efeknya adalah kenaikan muka air laut ya. Kalau kita lihat datanya itu kurang lebih ya, di Indonesia itu kurang lebih 3,3 mm per tahun. Kecil sih sebetulnya kalau kita lihat secara data seperti ini, tapi kan kalau ratusan tahun itu atau kalau puluhan tahun lah misalnya, itu kan jadi banyak, dan itu yang dikhawatirkan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hujan ekstrim ya di seluruh dunia. Ini dalam 1 dekade terakhir hampir setiap musim hujan kok kayaknya saya mendengar ada hujan ekstrim, ada diikuti dengan banjir, angin puting beliung dan sebagainya ya. Sehingga itu menjadi tanda-tanda yang kemudian bisa diidentifikasi bahwa itulah dampak dari perubahan iklim. Kemudian yang berikutnya adalah kekeringan ekstrim. Lawannya dari tadi ya, ketika hujan ekstrim kemudian kan air kan nggak bisa masuk ke dalam tanah ya. Kalau hujan itu kan ibaratnya kalau kita air kemudian ditumpahkan itu ya ke tanah gitu ya, kan otomatis nggak bisa langsung resep. Kan tanah itu punya kapasitas infiltrasi ya yang terbatas gitu ya. Nggak kalau tiba-tiba air banyak gitu ya, dalam jumlah banyak ditumpahkan, itu akan sulit untuk langsung meresap. Ya ada yang meresap, tapi akan ada masa jenuhnya gitu kan. Ada waktu jenuhnya kemudian menjadi aliran permukaan, dan itu ketika itu menjadi aliran permukaan ya, air di permukaan ya akan bercampur dengan berbagai macam polutan di sungai gitu ya. Kemudian kan jadi airnya secara kuantitas ada airnya, tapi secara kualitas kan jadi nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Bahkan kalau kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya jadi banjir kan, itu banjir. Nah,
Kemudian kalau kembali pada ini ya, kalau itu terjadi maka otomatis simpanan air di dalam tanah kan terbatas, gitu ya. Yang itu kemudian menyebabkan kekeringan ya ketika musim kemarau, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah badai ya, atau topan atau apa istilahnya, storm ya, badai gitu ya, atau puting beliung lah di tempat kita itu ya. Itu juga dampak dari tadi adanya perubahan apa pola tadi, kemudian adanya perbedaan suhu yang ekstrim di antar tempat sehingga menyebabkan apa namanya gelombang ya atau pergerakan angin yang ekstrim gitu ya, yang cepat gitu ya, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah tertentu ya itu menjadi terkena badai gitu ya. Apalagi diikuti hujan itu ya, sehingga nanti menyebabkan ya banyak rumah yang roboh, kemudian atap-atap berterbangan dan sebagainya. Ini kemudian bisa kalau di wilayah pantai ini luar biasa ini. Jadi di pantai-pantai kemarin di pantai selatan, di pantai apa ya Pandan Simo atau apa itu pernah juga terjadi abrasi ya karena gelombang tinggi, termasuk di wilayah pesisir utara ya Pantura gitu ya. Itu atau kemarin di tempat risetnya Mbak ini ya, di pantai apa itu? Baros ya, pantai Baros juga ada abrasi sana. Ya, itu terjadi semacam itu. Kemudian pengasaman air laut ya. Jadi terakhir adalah terkait dengan pengasaman air laut. Perubahan iklim juga bisa berdampak pada pengasaman air laut ya. Jadi karena apa? Konsentrasi CO2 yang ada di udara itu kan kalau banyak itu ya, kemudian terjadi hujan, kemudian akan ada kontak dengan air kan, kemudian dia bisa turun ya, kemudian mengalir ke laut ya, menyebabkan pengasaman laut. Ini berbahaya bagi biota-biota laut gitu ya. Apa dampaknya? Bisa menyebabkan coral bleaching atau apa namanya coral-coral mati ya, pemutihan karang dan sebagainya. Bisa juga kemudian menyebabkan apa? Kerusakan ekosistem ya, ekosistem yang ada di sana ya, karena ya namanya asam ya, dia kan sifatnya korosif ya, sehingga bisa membuat hewan-hewan, ikan dan sebagainya mati gitu ya. Di samping itu memang juga pemanasan global itu bisa menyebabkan kenaikan suhu air laut ya. Kenaikan suhu air laut itu juga bisa juga menyebabkan yang namanya pemutihan karang ya, karang-karang menjadi mati gitu ya, nggak bisa tumbuh dengan baik. Ya saya pikir itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya ini? Ada pertanyaan? Ada Mas Osa? Cukup ya, oke. Ya, oke. Apa, Anggun? Lalu gimana untuk strateginya, Pak? Strategi apa? Tentang perubahan iklim. Ya, oke. Jadi bagaimana kita beradaptasi ya terhadap perubahan iklim. Nanti kita akan diskusikan, nanti kita akan belajar studi kasus di wilayah Pantura setelah ini ya. Setelah ini saya berikan studi kasus ya. Nanti silahkan teman-teman diskusikan, ini dibagi dua kelompok saja ya. Jadi kita akan belajar bagaimana apa adaptasi atau yang bisa kita lakukan ya di wilayah pesisir. Saya mengambil studi kasus di Kaliwlingi ya. Saya pernah melakukan riset di sana. Ini sambil saya ini ya. Jadi di tahun sebentar. Nah, di tahun 2024 kemarin, ini sebenarnya prosesnya di tahun 2023 ya risetnya. Tapi kan proses penerbitan itu kan agak lama ya. Ya, jadi di tahun 2024 kemarin saya dan Prof Tuti ya, salah satu pengajar juga di S2 Lingkungan, dan kolaborasi dengan teman peneliti dari UNES dan UMS waktu itu melakukan penelitian tentang ya potensi mangrove di sana ya, potensi mangrove yang ada di sana itu kemudian bisa dimanfaatkan sebagai apa untuk ekowisata dan sebagainya gitu ya, berbasis jasa ekosistem gitu ya. Nanti saya bagikan itu, silahkan itu juga dipelajari. Kita ngambil studi kasus di sana. Mungkin enggak, karena gini, kita kan kadang-kadang melihat mangrove itu sebagai apa ya, sesuatu yang enggak ada manfaatnya gitu ya, kadang-kadang ya cuma tumbuh aja di situ gitu. Nah itu perlu upaya ya, karena untuk menjaga mangrove supaya tetap lestari kan butuh modal ya, jadi butuh uang, butuh apa untuk tetap menjaga gitu ya. Kalau enggak nanti kan ya bisa jadi malah dipotongi sendiri oleh untuk dijual atau kemudian dimanfaatkan untuk kayu bakar dan sebagainya.
Nah, saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Silahkan Anda langsung membentuk kelompok gitu, dibuat apa namanya, kelompok-kelompok kecil. Silahkan dibagi. Baik, ya ini kita tadi sudah mendiskusikan ya. Anda sudah mendiskusikan problem yang ada di apa namanya, Brebes ya. Silahkan kelompok 1 bisa ini diwakilkan oleh perwakilannya. Silahkan menyampaikan hasil dari diskusinya. Oh ya, izin Bapak untuk menyampaikan. Sini Mas, agak sini Mas. Oke, sini. Izin Bapak untuk menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yaitu analisis strategi adaptasi dan mitigasi. Yang pertama kita bisa menerapkan adaptasi ekologis, yaitu dengan melakukan rehabilitasi mangrove secara partisipasi. Yaitu kondisi ini terbukti mampu memperlambat dan menyediakan perlindungan alami bagi tambak dan juga permukiman. Nah, yang kedua yaitu bisa melakukan mitigasi berbasis ekosistem, yaitu pada mangrove berperan sebagai penyerap karbon alami atau kita kenal sebagai blue carbon dalam dan meningkatkan cadangan karbon dan pesisir. Yang kedua yaitu rekomendasi dan strategi yang berkelanjutan. Nah, dari diskusi kami kita dapat membuat sebuah penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan ekowisata dan juga melakukan konservasi mangrove berbasis pelatihan ekosistem. Nah, juga kita dapat melakukan penerapan zona adaptatif, artinya nanti kita membuat sebuah area konservasi, area tambak ramah lingkungan dan juga area atau jalur evakuasi bencana pesisir seperti itu. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Berikutnya ya kita ke kelompok 2 ya. Silahkan Mbak Lita bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Agung. Saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya Pak. Kelompok 2 ini berfokus pada inovasi sosial dan teknologi adaptif. Yang pertama untuk analisis strategi adaptasi dan mitigasinya, kelompok 2 tadi diskusi yang pertama ada ekowisata mangrove Pandansari menjadi inovasi lokal yang efektif sebagai adaptasi berbasis ekonomi alternatif. Yang kedua ada tambak adaptif yang mulai menggunakan sistem pompa air terjadwal dan filter alami untuk menghadapi intrusi air laut. Kemudian untuk rekomendasi strategi berkelanjutannya, yang pertama itu ada pengembangan aplikasi sederhana berbasis Android untuk memantau pasang surut, cuaca ekstrim, dan jadwal tanam tambak. Kemudian yang kedua, pembuatan jalur edukasi ekowisata digital yang menginformasikan pengunjung tentang fungsi ekologis mangrove, peran blue carbon, dan kisah adaptasi lokal. Sekian dari kelompok 2 Pak. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, itu tadi ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana kondisi pesisir kita ya di wilayah Pantura, terutama di Brebes tadi, bagaimana dia terdampak adanya perubahan iklim gitu ya. Baik, itu perkuliahan hari ini ya. Saya sudah mencatat tadi beberapa poin ya dari hasil diskusi. Anda sudah bisa dengan kritis menggali ya informasi di wilayah pesisir yang terdampak oleh adanya perubahan iklim. Kita ketemu di perkuliahan minggu depan terkait dengan berbagai model untuk perubahan iklim. Nanti kita akan berdiskusi lagi ya dengan contoh-contoh yang lain ya, dengan kasus-kasus yang lain. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran ya di dalam perkuliahan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah cukup. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Hidrometeorologi dan Klimatologi Lingkungan pada program studi S2 Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas 11 Maret. Semoga video tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.